Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Materi kali ini, materi ke-20, masih berkaitan dengan bagaimana kita mengambil hikmah dari kisah-kisah yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang kehidupan manusia, baik yang beriman kepada Allah maupun bagaimana akibat manusia atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Yusuf ayat 3 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an bagimu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukan adalah termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Allah mewahyukan Al-Quran, di dalamnya ada banyak kisah. Bagaimana kita mengambil hikmah, mengambil iktibar dari kisah itu. Kisah-kisah dalam Al-Quran, terutama yang dialami oleh para nabi, para rasul, ada yang diungkapkan dengan panjang lebar, dengan jelas dan detil pada bagian-bagian tertentu. Ada pula yang hanya garis besarnya saja. Secara garis besar, semua nabi dan rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru manusia pada zamannya masing-masing agar mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti biasanya, dari mulai Adam terus sampai nabi-nabi yang terakhir, di antara mereka ada yang berhasil, orang mengikuti seruannya, dan ada pula umat manusia yang tidak mengikuti seruan para nabi itu. Para nabi-nabi yang lalu, ketika umatnya tidak mengikuti seruan para nabi itu, mereka langsung mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, banyak umat yang ditenggelamkan, banyak umat yang disiksa, banyak umat yang dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedurhakaan mereka kepada Allah. Kali ini yang diriwayatkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Saleh. Kisah Nabi Saleh juga cukup banyak diceritakan dalam Al-Quran. Di antaranya ada kurang lebih 72 ayat dalam 11 surat kisah tentang Nabi Saleh. Ada dalam surat Al-A'raf ayat 73 sampai ayat 79. Saya mencatatnya juga ada dalam surat Hud ayat 61 sampai 68. Ada juga dalam surat Al-Qamar ayat 23 sampai ayat 32. Dan dalam surat yang lainnya ada dalam 11 surat kisah tentang Nabi Saleh. Salah satunya yang paling terkenal adalah Nabi Saleh menerima mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat itu diperlihatkan oleh Allah untuk menunjukkan kebenaran Nabi Saleh yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru umatnya. Tapi lagi-lagi manusia itu, ketika ia menginginkan suatu keajaiban, turunlah mukjizat, dan mereka ternyata di antara mereka ada saja yang tetap tidak percaya, dan malah mukjizat itu kemudian dianggap sebagai suatu kebohongan, dianggap suatu kedustaan. Diriwayatkan bahwa Nabi Saleh juga menerima mukjizat dari Allah, yakni berupa seekor unta yang keluar dari sela-sela batu besar. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila samuda akhahum sholiha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillahi
wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim. Yang artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka, yakni Saleh. Ia berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata bagimu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, maka kamu ditimpa siksaan yang pedih." Ayat ini menceritakan bahwa ketika Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Saleh, yakni berupa seekor unta, kata Allah kepada umatnya, jangan diganggu, unta ini jangan diganggu, sebab kalau kalian mengganggu unta ini, kalian akan mendapat kecelakaan. Kemudian dalam ayat lain, qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu utina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Artinya, orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu. Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata, "Hai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Masya Allah, demikian kondisinya. Allah menurunkan mukjizat unta betina kepada Nabi Saleh, jangan diganggu, begitu kata Allah. Tapi umatnya ada yang menyombongkan diri, malah dia mengatakan, sesungguhnya kami orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka tidak percaya. Bahkan mereka sembelih, mereka bunuh unta betina milik Allah sebagai sebagai mukjizat kepada Nabi Saleh. Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumahnya. Ditimpa gempa sebagai siksaan. Langsung Allah menyiksa mereka ketika mereka tidak mengikuti seruan Nabi Saleh, ketika mereka malah membunuh unta betina Nabi Saleh yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran yang lain juga diungkapkan, surat Hud ayat ke-65, fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayamin dzalika wad'un ghairu makdzub. Mereka membunuh unta itu. Maka berkata Saleh, bersukarialah kamu di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Setelah mereka membunuh, kata Saleh, bersukarialah kamu selama 3 hari di rumahmu. Setelah 3 hari itu akan ada siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diberitahukan oleh Nabi Saleh kepada umatnya, karena mereka sudah membunuh unta itu. Itulah kondisi kaum Samud. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengirimkan siksanya. Falamma jaa amruna najjayna Shaliha walladzina amanu mahu birahmatin minna wa min hizyi yauma idz inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Maka tatkala datang azab kami selamatkan Saleh bersama orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Wa akhadhal ladzina dhalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin.
dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Masya Allah. Demikianlah siksaan Allah bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti seruan para nabinya. Salah satunya adalah dibuktikan dengan bagaimana umat Nabi Soleh yang membangkang kepada Nabi Soleh dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siksa dari Allah, dengan gempa dari Allah, dengan suara yang besar, suara yang memekakan telinga dan membuat orang-orang yang menentang Allah, menentang Nabi Soleh bergelimpangan, mati dan musnah. Orang-orang muslim, orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak lain merupakan gambaran bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya pada zaman kita pun sering memperlihatkan mukjizat, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang hebat yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan semua kondisi, dengan semua hal yang terjadi di bumi ini yang membuat kita takjub bahwa di balik semua itu ada kekuasaan Allah, ada Allah yang harus kita imani. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.